Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di video pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Anton Nurwi Antara. Marilah kita belajar tentang cara pencegahan demam berdarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, pada musim hujan ini kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi anugerah berupa hujan yang bisa memberi kesuburan tanah di sekitar kita. Juga keadaan musim hujan ini membuat kita harus lebih waspada terhadap kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan karena ada beberapa penyakit yang kerap muncul di saat terjadinya musim hujan. Pada saat musim hujan, serangan penyakit demam berdarah akan semakin sering, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M+. Apa itu 3M+? Mari kita simak penjelasannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, berdasarkan sejarah penyakit demam berdarah dengue atau DBD, pertama kali ditemukan di Indonesia dengan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1968, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus demam berdarah dengue di Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 131.265 kasus. Kasus demam berdarah dengue terjadi karena perilaku hidup manusia atau masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, penyakit DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini memerlukan waktu sekitar 10-15 hari untuk bermetamorfosis, mulai dari telur menjadi larva, menjadi pupa, dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Bagaimana penularan penyakit DBD? Yaitu setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk akan menggigit penderita DBD, lalu menularkan ke orang lain melalui gigitannya. Dan virus akan menyebar dari orang yang satu ke orang yang lain melalui gigitan nyamuk tersebut. Apa gejala demam berdarah dengue? Biasanya ditandai dengan 1. Demam tinggi mendadak, 2. Sakit kepala, 3. Nyeri di belakang bola mata, 4. Mimisan atau gusi berdarah, 5. Sakit di sekujur tubuh, 6. Mual, serta 7. Adanya bintik kemerahan di bagian permukaan tubuh penderita. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami 3 fase demam selama rentang 2-7 hari. Fase pertama, hari pertama sampai ketiga, penderita akan merasakan demam cukup tinggi. Fase kedua atau fase kritis, hari keempat sampai kelima, demam akan turun dan bahkan bisa terjadi penurunan trombosit secara drastis. Fase ketiga ini akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan
Di fase inilah, trombosit akan perlahan naik kembali normal. Mengingat obat untuk membunuh virus dengue hingga saat ini belum ditemukan, dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba, maka cara yang bisa dilakukan sampai saat ini yaitu dengan memberantas nyamuk penular atau vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau nyamuk dewasa. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan langkah 3M+. Artinya, melakukan kegiatan yaitu 1. Menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air, seperti bak mandi, ember, dum, dan lain-lain. 2. Menutup, merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi atau drum, dan lain-lain. Menutup juga bisa diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan berpotensi menjadi sarang nyamuk. 3. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, yang dimaksud plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Antara lain, 1. Memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang, ikan mas, ikan sepat, dan lain-lain. 2. Menaburkan larvasida pada penampungan air. 3. Menggunakan obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk dewasa. 4. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. 5. Meletakkan pakaian bekas dalam wadah tertutup. 6. Menanam tanaman pengusir nyamuk dan sebagainya. 7. Gotong royong membersihkan lingkungan. 8. Periksa tempat penampungan air. 9. Memperbaiki saluran talang air yang tidak lancar. Masyarakat diharapkan untuk sangat berperan dalam hal ini. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD dan mensosialisasikan setiap orang untuk menjadi jumantik atau juru pemantau jentik di rumah masing-masing dan memastikan rumah kita tidak ada sarang nyamuknya. Ayo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita cegah DBD bersama dengan melakukan langkah 3M+ ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan informasi ini, saya minta maaf. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.